pribadimu Tuhan, seperti rusa rindu mata air jernih, harta dan kekayaan, pangkat emas dan perak tak sebanding denganmu, Yesus kekasihku. Ku ingin menikmati pribadimu Tuhan, seperti rusa rindu mata air jernih, harta dan kekayaan, pangkat emas dan perak tak sebanding denganmu, Yesus kekasihku. Menikmati Tuhan, menikmati Yesus di setiap waktu. Kau berharga, menikmati Tuhan, menikmati Yesus dalam kekekalan. Kau mulia. Ku ingin menikmati pribadimu Tuhan, seperti rusa rindu mata air jernih, harta dan kekayaan, angkat emas dan perak tak sebanding denganmu, Yesus kekasihku. Menikmati Tuhan, menikmati. Puji Tuhan, haleluya. Shalom, Bapak Ibu, saudara-saudari terkasih dalam Tuhan. Selamat pagi, selamat datang di tempat ini seluruh jemaat Tuhan. Bahkan selamat datang Bapak Pendeta dan hamba Tuhan bersama-sama dengan kita saat ini. Kehadiran kita di tempat ini, kita mau memuliakan Tuhan, kita mau mengagungkan Tuhan, sebab Dia Tuhan Yesus Allah kita yang Maha Kuasa,
yang telah menolong kita, memelihara kita, memberkati kehidupan kita. Bahkan jaminan keselamatan telah menjadi bahagian kita semua. Puji Tuhan Bapak Ibu, kita bersyukur oleh kemurahan Tuhan kita semua masih ada, kita semua masih sehat, masih kuat. Kalau di tempat-tempat lain sekarang kita melihat ada beberapa negara yang sedang perang, situasi dalam beribadah pasti akan sulit. Kita bersyukur kita di tempat ini masih ada waktu. Kita mempergunakan sebaik-baiknya waktu ini untuk beribadah, untuk memuji dan memuliakan Tuhan. Puji Tuhan Bapak Ibu, sebelum kita mulaikan ibadah kita, mari kita satu dalam doa. Kita mohon pengurapan Tuhan. Bapa di sorga, segala puji syukur hanya bagi-Mu. Sebab hanya oleh kemurahan-Mu saja kami ada saat ini. Kami mau beribadah kepada-Mu Tuhan. Kami mau memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Urapi seluruh kehidupan kami, semua yang ada dalam ruangan ini. Mulai dari pelayan-pelayan sampai seluruh sedang jemaat Tuhan yang ada. Bahkan semua media yang digunakan dalam ibadah, Tuhan urapi, kuduskan. Semuanya kami pakai memuji dan memuliakan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Hanya Engkau saja pusat ibadah kami saat ini. Kami mau memandang kepada Tuhan Yesus. Kami mau memuliakan nama-Mu Tuhan. Urapi seluruh kehidupan kami ya Roh Kudus. Pimpin ibadah kami dari awal sampai berakhirnya. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Tutup bungkus kami semua dengan kuasa darah-Mu. Dan kami mau menikmati hadirat-Mu dalam ibadah kami saat ini. Kami mulaikan ibadah kami mau memuliakan nama-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Mari Bapak Ibu, saya ajak kita semua berdiri. Kita nyanyikan tuh pujian, penyertaan-Mu Tuhan, segalanya bagiku. Kita semua ada hanya karena anugerah Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Penyertaan-Mu Tuhan, segalanya bagiku. Hadir-Mu di hidupku, terutama bagiku. Penyertaan-Mu Tuhan. Penyertaan-Mu Tuhan, segalanya bagiku. Hadir-Mu di hidupku, terutama. Sekali lagi, penyertaan-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya. Penyertaan-Mu Tuhan, segalanya bagiku. Hadir-Mu di hidupku, terutama
kasih dan sayang-Mu, sumber kekuatan anugerah-Mu Tuhan. Haleluya. Anugerah-Mu, amin. Bahwa kita ada hanya karena penyertaan Tuhan. Haleluya. Segalanya bagiku di hidupku. Sekali lagi, penyertaan-Mu Tuhan, penyertaan
Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Masing-masing kita menyadari segala pencapaian-pencapaian yang kita telah alami, yang Tuhan telah buat dalam kehidupan kita. Masing-masing kita menyadari kita ada hanya karena anugerah Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Bahwa anugerah itu, keselamatan Dia telah berikan bagi kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau sangat baik bagi kami Tuhan. Engkau teramat baik bagi kami Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Haleluya. Terima kasih. Kami mau pakai hidup kami untuk menyenangkan hati-Mu Tuhan. Kami mau pakai hidup kami untuk menyenangkan hati-Mu Tuhan. Roh Kudus, mampukan kami, kuatkan kami. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Bapa. Ku persembahkan tubuhku sebagai persembahan yang hidup, kudus dan yang berkenan padamu, sebagai ibadah yang Bapa. Ku persembahkan tubuhku Bapa. Ku persembahkan tubuhku sebagai persembahan yang hidup, yang berkenan padamu, sebagai ibadah yang sejati. Sebagai serahkan hidupku kepadamu untuk kemuliaan namamu, sebagai serahkan hidupku kepadamu untuk kemuliaan namamu,
menyerahkan hidup kami untuk memuliakan nama-Mu seumur hidup kami Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, terpujilah nama-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Saat ini kami mau bersorak bagi Tuhan. Kami mau memuliakan Tuhan dalam puji-pujian kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu silakan duduk kembali. Haleluya. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Raja Daud berkata dalam Mazmur 103 ayat 1, 2. Pujilah Tuhan hai jiwaku. Pujilah Tuhan hai segenap batinku. Pujilah Tuhan dan jangan lupakan segala kebaikannya. Haleluya. Lebih dari segala kebaikan-kebaikan Tuhan lewat berkat-berkat Tuhan yang kita telah terima. Bahwa Tuhan yang telah melepaskan kita dari segala dosa-dosa kita. Yang telah menyembuhkan segala penyakit kita. Haleluya, puji Tuhan. Oleh sebab itu pagi hari ini saya yakin dan percaya semua kita yang hadir. Karena kita menyadari bahwa kita ada hanya karena Tuhan. Dan kehadiran kita di tempat ini kita mau memuliakan Tuhan. Amin. Yang mau mengagungkan Tuhan, angkat tangan, lambaikan, katakan terpujilah Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Mari datang, kita puji Dia. Kebaiknya dengan hati bersyukur berdalam kebenarannya, dengan hati bersuka cita dan di harta betapa baiknya Tuhan bagi yang berlindung padanya dan bersorak-sorak. Bersyukurlah
kabar dulu? Masih bersuka cita? Haleluya. Saya teringat, jangan karena persiapan tadi pagi buru-buru ke gereja, lalu kemudian ada sukacita yang sedikit bergeser. Bagaimana Mama Eki di belakang? Haleluya. Haleluya. Semua bersukacita ya. Haleluya. Kita fokus untuk memuliakan Tuhan saat ini. Mari muliakan Tuhan, sebab Dia yang layak kita puji. Haleluya. Muliakan Tuhan, malam yang layak pujian. Amin. Muliakan Tuhan, malam yang layak. Muliakan Tuhan. Muliakan
pandang Yesus. Haleluya. Mahkota keselamatan Tuhan telah sediakan bagi kita semua. Puji Tuhan, kami berikan kesempatan kepada semua kaum bapak untuk memuji Tuhan. Setelah ini baru sekolah minggu ya. Sabar sekolah minggu ya, siap-siap. Puji Tuhan. Pandang terus padanya, jangan menoleh dari semua kaum bapak. Salah orang lain, pandang saya Yesus. Padanya, jangan menoleh jalan. Jangan pandang salah orang lain, pandang saja Yesus. Puji Tuhan, Tuhan memberkati semua kaum bapak. Haleluya. Mari kita terus mengucap syukur dalam segala perkara. Memang berat, tapi itulah yang dikehendaki oleh Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Selanjutnya kami berikan kesempatan kepada anak-anak sekolah minggu. Cepat ya. Ayo cepat. Anak-anak sekolah minggu cepat memuji Tuhan. Hati yang gembira adalah obat yang manjur, tapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Haleluya. Anak-anak sekolah minggu menyanyikan hati yang gembira. Ayo isi juga yang kanan, jangan berat sebelah. Haleluya.
Tepuk tangannya yang keras ya. Anak-anak sekolah minggu, tepuk tangannya yang keras ya. Suaranya juga ya. Hati yang Nyanyi sambil senyum ya. Senang, haleluya, puji Tuhan. Tetap gembira ya anak-anak ya, tetap rajin puji Tuhan. Sebab hati yang gembira adalah obat yang manjur. Puji Tuhan, Tuhan memberkati anak-anak sekolah minggu. Tetap bertumbuh sehat, kuat, menjadi anak yang pintar, cerdas untuk kemuliaan Tuhan. Haleluya, puji Tuhan Bapak Ibu. Tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan sebagai makanan rohani kita. Firman Tuhan yang akan menjadi kekuatan kita dalam menjalani hari-hari hidup kita. Haleluya. Ketika aku berbeban berat, aku datang kepada Yesus. Ketika aku berbeban berat, ku datang kepada Yesus. Dia berikan damai dan sukacita, sejahtera dalam hatiku. Ketika aku berputus asa, ketika aku berputus asa, ku datang kepada Yesus. Dia bebaskanku dan bebaskanku. Berbeban berat, ketika aku berbeban berat, ku datang kepada Yesus. Dia berikan damai dan sukacita, sejahtera dalam hatiku. Ketika aku berputus asa, ku
selanjutnya kami serahkan kepada hamba Tuhan yang akan menyampaikan firman Tuhan. Haleluya Yesus. Engkau Allah yang baik, Engkau Allah yang luar biasa. Pagi hari ini kami bersyukur kami ada di sini atas segala kasih karunia-Mu yang tak terhingga. Sudah menghentar kami berduduk, bermuji dan membesarkan di rumah Tuhan di sini. Mari Tuhan Engkau sucikan hati pikiran kami, agar kami mendengarkan firman-Mu tidak berlalu dengan sia-sia, tapi mengambil tempat dan menjadi rema dalam setiap pribadi kami, sehingga kami adalah orang-orang yang sangat bahagia di dalam Yesus Kristus. Semua intervensi setan kami sehati tolak dalam nama Yesus Kristus. Roh Kudus menguasai hati pikiran kami, urapi hamba-Mu, kami siap mendengarkan firman-Mu dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saya bersyukur pada hari ini saya bersama-sama dengan istri saya boleh beribadah di sini. Beberapa tahun yang silam waktu masih hidup almarhum, saya pernah ibadah di sini. Dan saya berada di Mamuju dalam rangka menjenguk anak saya yang melahirkan. Tadi malam jam 9 baru lahir saya punya cucu yang kedua. Puji Tuhan. Tadinya dokter bilang jam 6. Tapi kurang dia punya HB, maka harus dipersiapkan 2 kantongan darah. Dan saudara-saudara, saya sangat dikuatkan oleh WA-nya Pak Pendeta Mat. Dia bilang, Om, anaknya Om akan melahirkan dengan selamat. Puji Tuhan, memang sudah dari jam 6 ini diundurkan jam 9 karena harus cari kantong darah dulu. Tapi saya punya doa dengan istri saya dan spirit dari lewat WA-nya Pak Pendeta Max, maka saya jadi kuat. Dan puji Tuhan, tadi malam jam 9 dioperasi, tidak pakai donor darah. Benar-benar Tuhan itu luar biasa hebat. Saya sangat bahagia hari ini juga boleh bertemu dengan Ibu Gembala, hamba Tuhan yang sangat dihormati di Sulawesi Barat, hamba Tuhan pionir. Saudara-saudara, pelayanan kami di Sulawesi Tengah di daerah wilayah Tentena. Kalau saudara ke Morowali, itu di samping kiri itu di desa Sulewana, di daerah perjalanan memang trans, ya. Lalu di dekat perusahaan itu. Jadi
berada di Kecamatan Pomona Utara. Jadi kalau ke sana nanti telepon, saya sudah undang juga Pak Pendeta Max supaya ke sana, Sulawesi Tengah. Dan di samping pengembalaan, saya juga duduk di Kota Palu. Rumah saya di Kota Palu di Jalan Kijang Utara 2 nomor 6 dekat bandara. Hanya 5 menit dari bandara ke tempat saya. Sudah bisa terbang ke manapun berada. Karena saya dipercayakan oleh Tuhan dibuat gubernur, ketua, wakil ketua FKUB Provinsi Sulawesi Tengah. Itu memang belum pernah terjadi di situ. Karena biasanya orang Kristen itu hanya posisi di anggota saja. Tapi kali ini saya duduk di posisi ketua 1 dan mewakili umat Kristen di sana. Jadi ada kasus-kasus masalah permasalahan rumah-rumah ibadah, saya biasa itu turun menyelesaikan gereja-gereja yang ditutup, rumah ibadah apapun juga kita tangani. Dan termasuk FKUB Sulawesi Barat ini juga teman saya, ketua FKUB Provinsi Sulawesi Barat, itu sudah pernah studi banding di Palu. Mengapa studi banding di Palu? Karena dia lihat bahwa Palu yang pernah bekas poso itu bekas kerusuhan itu Sulawesi Tengah sekarang sudah menjadi urutan ke-5 tentang kerukunan antara umat beragama di Indonesia. Karena memang kita turun supaya benar-benar ditanamkan pemahaman moderasi beragama. Karena semakin tinggi pengenalan kita terhadap agama, kehidupan iman kita itu semakin membaik. Itulah semua. Kehidupan kekristenan kita semakin baik. Nah, saudara-saudara, kita segera saja masuk di dalam firman Allah. Kita buka di dalam Filipi pasal yang keempat ayat yang kelima. Satu ayat saja untuk menghormati sabda Tuhan. Saya jemput kita semua bangkit berdiri, kita baca bersama-sama ayat ini. Filipi pasal yang keempat ayat yang kelima. Kalau saudara sudah dapat semua, kita baca bersama-sama. Yang bawa Alkitab kita baca bersama-sama 1, 2, 3. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang, Tuhan sudah dekat. Puji Tuhan, silakan duduk. Amin. Saudara-saudara, dalam ayat ini dijelaskan, hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang, Tuhan sudah dekat. Mengapa perlu kita harus melakukan kebaikan-kebaikan? Karena kebaikan ini mengandung unsur pengaruh yang cukup kuat. Saudara pakai media, saudara memberikan spirit lewat BA mungkin telepon, saudara katakan Tuhan memberkati, maka itu sudah melemparkan kebaikan kepada orang lain. Amin. Sama seperti tadi malam, Pak Max, WA saya, Om punya anak pasti melahirkan dengan baik. Kita bilang amin. Artinya, walaupun hanya sifatnya WA, tapi itu sudah doa. Walaupun mungkin kita tidak lakukan secara rutinitas itu berdoa, Tuhan tolong bukan. Kata-kata kita saja itu sudah melepaskan doa. Doa berkat. Dan semua media yang kita pakai kita lakukan dengan baik. Saya terlalu percaya Jemaat di Bukit Hermon ini memiliki pengaruh yang cukup kuat. Cukup kuat di sini. Karena mengapa? Kebaikan ini adalah mengandung unsur pengaruh di mana gereja membangun narasi spiritual, bukan secara fisik. Sekarang orang membangun narasi secara fisik yang kelihatan. Tetapi kalau kita lihat dalam konsep firman Allah, kita harus membangun secara spiritual, artinya hubungan saudara dengan Tuhan itu secara kuat.
Kalau sudah saudara membangun hubunganmu dengan Tuhan secara kuat, saya terlalu yakin saudara pasti tampil beda dengan orang dunia. Orang dunia suka jelekkan orang, suka fitnah orang, suka caci maki orang, suka cemburu. Tapi gereja memiliki pengaruh kebaikan yang tersebar seperti air yang mengalir yang dinikmati banyak orang. Saya akan memimpin semua agama di Sulawesi Tengah. Tapi soal agama kita tidak bicarakan di situ. Tidak bicara. Sebab agama itu adalah individu, setiap pribadi seseorang. Yang kita bicarakan itu adalah bagaimana kita menciptakan kolaborasi. Bagaimana kita menciptakan kerukunan antara umat beragama, itu yang paling terpenting. Yang kita bangun di situ adalah membangun spiritual, hubungan akhlak yang bagus, hubungan komunikasinya yang bagus, hubungan tentang karakternya yang bagus, yang tidak mau merugikan orang lain. Baik. Saya pernah saudara-saudara di wilayah Ampana. Wilayah Ampana hanya satu orang Kristen itu di kepulauan. Hanya satu orang Kristen. Di sekolah SMA juga hanya satu orang Kristen, guru orang Kristen. Hanya 2 orang. Semua itu saudara kita. Begitu saya yang bikin ceramah tentang moderasi beragama itu. Pemahaman beragama. Terkadang kalau orang tidak memahami tentang agama, maka itu yang membuat kita pincang dalam kekristenan setiap agama kita. Mengapa? Karena kalau kita umpamanya masuk di satu gereja, tidak harus kita jadi orang Kristen. Umpamanya kita masuk di agama yang lain, tidak harus kita masuk agama orang lain. Tetapi yang paling prinsipnya dalam hidup kita sebagai orang Kristen itu adalah lakukan kebaikan. Kalau saudara melakukan kebaikan, maka saya terlalu percaya itu saudara sudah mengamalkan agama. Karena agama apapun di dunia ini selalu mengajarkan kebaikan. Tidak ada agama yang mengajarkan kemabrokan. Apalagi di jajaran GPDI, Gereja Pantekosta di Indonesia. Itu sudah terpola tentang pengajaran-pengajaran yang kuat di dalam landasan firman Allah. Hanya bagaimana sistem kita menghayati atau tidak. Karena saya ungkapkan tadi, semakin tinggi pengenalan kita dengan Tuhan, berarti semakin tinggi pula kehidupan kekristenan kita, keimanan kita itu semakin membaik. Artinya kalau kita sudah semakin mengenal Tuhan, maka jelas kebaikan kita itu selalu terpola di dalam hidup kita, selalu menjadi gaya hidup di dalam hidup kita, sehingga dalam kekristenan kita itu hanya lakukan kebaikan itu. Mengapa hati kita bisa terbaik? Karena itu sudah terbentuk dengan Roh Kudus. Sudah terbentuk dengan Tuhan, ya. Kalau saudara melihat kekurangan orang lain, saudara juga punya beban. Mengapa punya beban? Saudara juga beban mendoakan. Baik. Orang yang baik, kalau dia melihat orang susah, dia pasti susah. Dia melihat orang senang, dia pasti senang. Tapi kalau orang yang tidak baik melihat orang susah, dia jadi senang. Di sini kan tidak ada. Di sini kan tidak ada. Mau lihat orang senang, dia jadi susah. Ini kan dunia terbalik sekarang. Karenanya saya senang kalau melihat teman saya hamba Tuhan diberkati. Saya bangga, saya bilang luar biasa Tuhan. Mengapa saya banggakan? Karena di dalam hidup kita itu ada gambar Tuhan yang terpateri, terlukis, terbayang. Jadi kalau kita mencela seperti Bapak ini sebenarnya bukan Bapak ini yang dicela. Tuhan yang dicela. Karena mengapa? Di dalam diri saya dan di dalam diri Bapak ini adalah ada gambar Tuhan di situ. Jadi prinsipnya sebenarnya itu adalah lakukan kebaikan yang terpola, yang dikenalikan oleh Tuhan. Amin. Itu paling penting. Yang kedua, bahwa kebaikan itu adalah mengandung unsur pengaruh yang cukup kuat, di mana gereja memiliki dampak yang sangat
didambakan oleh orang lain. Jadi gereja itu harus berdampak, ya. Harus punya kreatif, harus punya jadi contoh, jadi teladan. Karena saya banyak kali katakan bahwa di dalam pertumbuhan gereja bukan gembala melahirkan domba, tapi domba melahirkan domba. Itu sistemnya. Artinya gereja harus berdampak, bersaksi. Menjadikan hidup saudara berdampak kepada orang lain. Apa yang saudara alami mujizat Tuhan, maka itu sudah menjadikan hidupmu berdampak bagi orang lain. Apa artinya berdampak? Saudara bersaksi kepada orang lain. Amin. Jadi contoh dalam gereja. Jadi panutan dalam gereja. Mengapa? Sebab saudara hanya lakukan kebaikan. Ini baru-baru saya punya kemanakan. 1 kali 3 orang tembus tentara. 1 orang sementara pendidikan di Bandung. 2 orang pendidikan di Bitung, di Manado. Tidak ada pun uang 1 peser. Hanya saya kasih makan di rumah saya di Palu. Saya goreng akan, ini anak-anak saya goreng akan. Kita bilang makan banyak, kamu pasti jadi. Dia bilang, opa sudah, cukup saja dia bilang, sedikit. Tapi memang saya sudah lihat ini, saya punya kemenakan ini pasti jadi. Sebab saya sudah lihat dia punya. Betul, tidak main apa semua, bersih, tembus. 3 orang 1 kali tembus. Saya hanya motivasi. Kalau Anda mau dipakai oleh Tuhan, harus Anda memiliki mimpi besar. Hidupmu berdampak bagi orang lain. Doamu pasti dikabulkan oleh Tuhan. Karena kalau kita mencela orang lain, itu menyiksa diri kita sendiri. Orang lain diberkati oleh Tuhan, kita tidak diberkati oleh Tuhan. Kalau kita lihat di dalam Kejadian pasal yang ke-39. Di situ tentang perjalanan Yusuf. Pada waktu Yusuf ceritakan mimpinya kepada saudara-saudaranya. Saudara-saudaranya tidak percaya. Bahwa tidak mungkin kami menjadi bawahanmu. Tidak mungkin Anda menjadi atasan, menjadi seorang pemimpin. Tapi karena itu memang mimpi yang berasal dari Tuhan, diceritakan oleh Yusuf. Bahwa berkas gandum saya tegak berdiri, maka berkas gandum saudara-saudaranya itu sujud menyembah berkas gandumnya Yusuf yang tegak berdiri. Itu memang sudah dipersiapkan oleh Tuhan. Mengapa Tuhan persiapkan Yusuf? Karena Yusuf adalah orang yang taat. Baik. Dan ada proses yang dihadapi oleh Yusuf. Prosesnya di mana dia dijatuhkan di sumur oleh saudara-saudaranya. Tidak cukup dijatuhkan di sumur, dia dijual di tanah Mesir. Tidak cukup dijual di tanah Mesir, Yusuf digosipkan dan istrinya Potifar masuk dalam penjara. Tapi karena dia adalah orang yang taat kepada Tuhan, dia selalu menunggu waktu Tuhan. Hatinya benar-benar terpaut dengan Tuhan, membangun spiritual, bukan membangun secara fisik. Maka Tuhan promosikan dia jadi orang kedua di tanah Mesir. Menjadi Perdana Menteri di tanah Mesir. Perdana Menteri itu sejajar dengan presiden. Sejajar dengan presiden. Dipakai oleh Tuhan. Hanya apa yang terjadi? Dia adalah membangun spiritual dengan Tuhan dan menunggu waktu Tuhan yang tepat. Kalau Tuhan yang buka jalan, tidak ada satupun pintu yang tertutup. Kalau Tuhan yang menutup, tidak ada satupun pintu yang terbuka. Semuanya di dalam konsep Tuhan. Karena yang kita harus kedepankan itu harus membangun narasi spiritual, bukan fisik. Nah saudara-saudara, apa yang terjadi kepada Yusuf? Begitu Mesir dilanda kelaparan selama 7 tahun, maka saudara-saudaranya datang kepada Yusuf.
meminta makanan gandum karena terjadi kelaparan selama 7 tahun. Mereka sujud kepada Yusuf. Kalau kita lihat sejarahnya Yusuf, saya renungkan itu luar biasa. Apa yang dikatakan oleh Yusuf? Jangan sujud saya. Gara-gara kamu saya menjadi orang kedua di tanah Mesir. Tidak ada dendam dalam hidupnya. Mengapa orang tidak ada dendam? Karena hatinya itu sudah terpola dengan Tuhan. Amin. Tewaskanlah kejahatan dengan kebaikan itu. Jangan membalas kejahatan dengan kejahatan. Saya alami dalam hidup saya. Waktu istri saya yang pertama di masak, Oma Kelem tahu. Selalu saya muncul di sini setiap saat selalu. Saya selalu hormati orang tua pioner. Tidak pernah saya bantah-bantah dia apapun. Saudara tahu, banyak orang juga fitnah. Begitu pula di Palu. Tapi yang saya jaga itu adalah hati saya. Tidak pernah saya pikir ini saya dieskakan oleh Gubernur Sulawesi Tengah. Tidak pernah. Tapi Tuhan bawa juga saya. Belum jago juga saya kawin dengan istri sambung saya. Karena istri saya ini kan pengerjanya Tante Awi. Kepercayaannya Tante Awi. Ketua MDD Sulawesi Utara. Digosipkan juga saya. Saya bilang secara manusia kalau orang cerdas, orang profesional. Kalau memang saya ada kesalahan sudah jelas saya ada kekurangan. Tidak mungkin saya akan duduk di provinsi. Menjadi orang kedua di FKUB Provinsi Sulawesi Tengah memimpin semua agama kalau orang berpikir secara nasional. Tapi orang tidak sampai ke situ. Karena mereka membangun hanya lihat. Membangun secara fisik. Ada persaingan yang tidak baik. Ada persaingan yang kurang baik. Tetapi saya tetap mengasihi. Tetap seperti biasa saya. Sebab saya pikir kalau hati saya rusak, iman saya rusak. Pikiran saya rusak, saya yang rugi. Sehingga saya puji Tuhanlah. Anda memfitnah saya, Anda menjelekkan saya, Anda mempersiapkan tentang keberhasilan saya. Kata-kata kita itu penuh mujizat. Ini Menteri Agama bukan saya mau cerita. Waktu Hari Raya Idul Fitri di tahun 2024 bulan 3. Saya pergi sama beliau. Karena memang sudah 17 tahun saya dengan Menteri Agama seperti bersahabat itu. Seperti saudara kandung. Saya bilang Pak Prof. Nasaruddin Umar sebab dia pemimpin Mesir Serikat. Bapak bakal jadi menteri. Betul kata-kata saya. Begitu dia dipanggil oleh Prabowo Presiden. Jadilah dia menteri. Begitu dia jadi menteri dia telepon saya. Pak Pendeta Herson tolong datang di Jakarta. Apakah kita ketemu di rumah atau di kantor? Saya pergi. Saya bawa Pendeta Tumpal Huta Barat. Yang mungkin sudah pernah datang di sini. KP4 juga dia. Apa dia punya ngomong sampai di rumah jabatan beliau. Rumah pribadi beliau di Jalan Ampirai. Dia bilang, saya ini dengan Pak Pendeta didengar oleh Pendeta Huta Barat itu penginjil KP4. Yang pendek-pendek mungkin sudah pernah datang di Sulawesi Barat. Dia bilang, saya bawa dia karena kita bilang kawal saya. Apa dia punya komentar? Saya jadi menteri ini karena doanya Pendeta Herson Jengkuton. Kami sudah 15 tahun bersahabat sampai hari ini. Sebelum saya jadi menteri. Tak pernah. Karenanya kalau orang yang memperbaiki kehidupannya selalu melakukan yang baik. Maka saya terlalu percaya hidupnya diterima oleh semua kalangan. Yang ketiga. Kebaikan itu mengandung pengaruh adalah perubahan mindset. Perubahan mindset ini sangat penting. Karena terkadang logika kita, pikiran manusia itu lebih kuat, itu menggeser iman. Kalau saudara lihat di dalam Ibrani pasal yang ke-11, di situ dari ayat yang pertama saya terusnya. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang kita belum lihat. Kalau logika kita itu tinggi, kuat,
Maka selalu kita sama seperti murid Yesus Thomas. Harus dilihat dulu bukti baru percaya. Dan saya beritahu kalau saudara melihat bukti baru percaya itu bukan iman. Iman itu walaupun saya belum lihat saya punya Alkitab, tapi saya bilang pasti saya ada Alkitab. Itu iman. Walaupun saudara belum melihat sesuatu, tetapi karena iman saudara kuat, yakin dan kepada Tuhan, saudara sudah kantongi itu barang dengan imanmu. Walaupun saudara bisa lihat, betul atau tidak? Sama seperti tadi malam kata-katanya Pendeta Max di WA-nya sama saya. Om punya anak, melahirkan dia yang sukses. Itu iman, kata-kata iman. Itu kata-kata iman yang dia lepaskan menguatkan saya. Betul terjadi, mujizat. Tidak pakai donor darah. Itu iman. Artinya orang yang memiliki iman, dia membangun narasi spiritual dengan Tuhan secara kuat dan tidak ragu lagi di situ. Dia tidak lihat secara fisik. Sehingga kehidupannya selalu bicara iman, selalu bicara Yesus. Kata-katanya juga pasti diubah oleh Tuhan. Mengapa? Karena selalu bicara iman, dan kalau sudah berubah tentang mindset saudara, saudara pasti lakukan yang terbaik bagi Tuhan. Amin. Saudara jujur memberikan milik Tuhan, saudara jujur berkorban kepada Tuhan. Saya terlalu percaya saudara tidak akan berkorban atau memberi perpuluhan. Saudara membangun narasi hanya karena manusia, tetapi saudara yakin saudara menabur banyak, saudara menuai banyak. Ada saya punya Jumat waktu di Lembah Baru dulu. Ini saya akhiri dengan kesaksian saya. Dia janda, seorang janda. Sudah usia. Tiap hari dia selalu bawa sayur di pastori, sayur kangkung. Karena memang di daerah Lembah Baru itu ada rawa. Jadi kangkung, sayur kangkung itu banyak. Tiap hari dia pakai. DP loyang di atas kepala. Tiap hari dia mau. Saya tanya sama dia, saya pakai bahasa Mori. Ini, bagaimana ini bisa membawa setiap hari kangkung, sayur kangkung di sini sama saya. Dia bilang, Pak Gembala, kalau saya sudah bawa sayur di pastori, lega hati saya. Saya senang. Amin. Saudara lihat, kalau kita memberi senang hati kita. Ini Pendeta Nomberi, Wakil Ketua Umum Majelis Pusat itu luar biasa. Begitu orang bicara di jalan, membangun rumah ibadah, dia bilang berhenti dulu. Saya biar hanya kasih sekian 10.000, 20.000, tapi senang hati saya. Karena isi dompet saudara yang saudara isi di situ. Saya banyak kali katakan sama mereka, tidak semua saya punya hak. Ada haknya orang lain. Amin. Lepaskan hakmu kepada orang lain. Maka saudara ikuti aturan Tuhan, saudara membangun narasi hubungan dengan Tuhan secara spiritual. Saya terlalu percaya semua kekhawatiran yang seringkali diintervensi setan dalam hidup kita itu akan lenyap dari hidup kita. Enjoy saja hidup ini. Amin. Hati yang gembira adalah obat. Amin. Sukacita. Firman Allah keras saudara terima dengan senang, amin. Membentuk hidup kita. Ada orang sekarang Sulawesi Tengah banyak. Kalau sudah khotbah keras, oh ini gembala sudah menyinggung saya. Padahal bukan. Saudara punya karakter dibentuk kebaikanmu di situ. Supaya saudara diberkati oleh Tuhan, amin. Coba berikan salam di samping kiri kanan saudara. Saya nyumpep sobat. Luar biasa, senang kan? Jadi sehat. Luar biasa. Oh, setan bergeser. Gemetar setan mengapa? Karena di dalam gereja terjadi kesatuan di dalam gereja. Gereja ini akan diberkati oleh Tuhan. Berkati oleh Tuhan. Saya percaya sungguh. Doa saudara tidak sia-sia. Akan dijawab oleh Tuhan Yesus Kristus. Mari kita bangkit berdiri. Haleluya Yesus.
kita menyanyi satu pujian. Besar dan ajaiblah karya-Mu. Haleluya Yesus. Mari angkat kedua belah tangan saudara kepada Tuhan. Saudara berdoa masing-masing kepada Tuhan. Tuhan, buat hidupku, hati saya selalu baik pada semua orang. Baik kepada suami saya maupun kepada anak-anak. Saya tidak akan lagi berkata kepada anak saya bodoh. Tidak akan lagi saya lemparkan kepada suami saya sial. Tetapi saudara lemparkan kebaikan, saya punya suami berhasil. Anak saya pasti sukses. Tidak ada kata-kata kutuk yang ada dalam hidupku. Tapi kata-kata berkat. Haleluya. Masing-masing saudara berdoa kepada Tuhan. Lepaskan hak manusiawi dalam hidupmu. Biarkan Tuhan berperan dalam hidupmu. Tunduk kepada otoritas Tuhan. Saya percaya apapun yang saudara alami, sakit, penyakit, mujizat Tuhan pasti terjadi. Yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang susah dihidupkan. Besar dan ajaiblah karya-Mu. Haleluya Yesus. Amin. Haleluya Yesus. Dia adalah Allah kita yang besar. Dia adalah Raja di atas segala raja. Layak kita sembah, layak kita puja. Ya Maha Kuasa, pujian ini dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan. Dia adalah Allah kita yang layak disembah, layak diagungkan. Dia yang Maha Kuasa. Saudara akan dipakai oleh Tuhan. Haleluya. Oh, sembah dia, sembah. Saya percaya sakit penyakit akan disembuhkan oleh Tuhan. Haleluya.
bangsa. Teriaklah segala bangsa, sujud kepadamu. Sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Segala bangsa, haleluya, sujud kepadamu. Sekali lagi, puji Haleluya. Hari ini adalah hari yang indah. Hari ini adalah hari yang istimewa. Kami boleh ada di tempat ini. Di mana Tuhan telah hadir memberkati kami. Kami percaya oleh kuasa firman Allah telah mengubah kehidupan kami. Dari yang tidak mungkin menjadi mungkin. Dari yang mustahil Tuhan buat itu berhasil. Tuhan Yesus yang baik. Kami bersyukur untuk hari ini. Kehadiran Tuhan selalu mengubah keadaan kami. Terlebih hari ini kami percaya yang sakit telah disembuhkan, yang lemah telah dikuatkan, yang tertutup jalan telah dibukakan jalan. Ada kuasa di dalam ibadah kami hari ini. Sehingga kami akan tidak pulang dengan kosong. Tetapi kehadiran Allah akan mengubah kehidupan kami. Terima kasih banyak Bapa. Biar benih ini akan tumbuh berakar berbuah untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Hamba-Mu telah berhenti berbicara. Kami percaya Roh Kudus akan terus memberikan pengertian yang lebih dalam lagi. Sehingga kami boleh mengerti akan kebenaran firman Allah. Dan kami umat-umat Tuhan bukan hanya menjadi pendengar, tetapi jadi pelaku-pelaku kebenaran firman Allah. Kami tahu hari-hari ini bukan hari-hari yang mudah kami akan lewati. Kami butuh firman Allah yang akan menuntun langkah kaki kami. Sehingga kami tidak akan jatuh binasa, tetapi kami akan sampai pada tujuan akhir kami, yaitu sorga yang kekal untuk selama-lamanya. Meteraikan firman-Mu itu dalam hidup kami. Dan kami akan menjadi pelaku-pelaku firman Allah. Terima kasih banyak Bapa di surga. Berkati kami semua pada saat ini. Dan kami percaya Tuhan sudah dengar doa kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Tiba saatnya kita akan membawa korban persembahan kita. Yang bertugas dipersilakan. Kita nyanyikan lagu Betapa Baiknya Engkau Tuhan. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu
dalam kesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus di waktu ini. Betapa baiknya Engkau Tuhan. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu dalam kesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus di waktu ini. Selamatkan Hosana, Dari awal betapa baiknya. betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu dalam kesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus di waktu ini. Betapa baiknya Engkau Tuhan. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu dalam kesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus di waktu ini. Puji Tuhan. Hosana bagi Raja kita, Yesus Kristus. Puji Tuhan, Tuhan memberkati korban persembahan kita. Dan saatnya kita akan mendengarkan warta sepekan. Haleluya. Selamat datang dan selamat beribadah bagi jemaat Tuhan di Gereja Pantekosta di Indonesia, Jemaat Bukit Harmon, Mamuju. Inilah jadwal kegiatan kita selama sepekan. Hari Rabu jam 7 malam, kebaktian rumah tangga di keluarga Bapak Hans Muntuan. Pemimpin pujian hamba Tuhan Gerald. Hari Jumat pukul 3 sore, doa dan puasa di gereja. Pukul setengah 7 malam, pujian dan penyembahan. Dan pukul 8 malam, latihan ibadah raya pertama. Hari Sabtu pukul setengah 7 malam, kebaktian anak muda di gereja. Hari Minggu pukul setengah 9 pagi, ibadah raya pertama. Pukul 9 kebaktian sekolah minggu. Pukul 11 latihan ibadah raya kedua. Dan pukul setengah 7 malam ibadah raya kedua. Jadwal pelayan ibadah raya pertama. Pemimpin pujian Ibu Jane Isra. Musik Bapak Gusti, Gideon, Kenzo, dan Stephen. Singers Ibu Erni Mosialu, Julius, dan Desi Kailem. Rebana
Angel, Fanny, dan Jesslyn. Kolektan Bapak Aris Redi dan Bapak Hans Muntuan. Asher, para diaken. Jadwal pelayan ibadah raya kedua. Pemimpin pujian Ibu Yusta Yonas. Musik Elsha, Tria, Kenzo, dan Timothy. Singers Ibu Rini Siahaan, Ibu Mulawati Amba, dan Ibu Yohana Medi. Rebana, Angel, Fanny, dan Villa. Kolektan Bapak Yonas dan hamba Tuhan Geral. Asher, para diaken. Selamat ulang tahun kami ucapkan kepada Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang berulang tahun sepanjang minggu ini. Semoga Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Tuhan Yesus memberkati. Demikianlah warta sepekan kita. Kiranya Tuhan Yesus Kristus menolong kita untuk menjadi jemaat yang bertumbuh, kokoh, terang, dan mulia. Tuhan Yesus memberkati. Demikian warta sepekan kita, dan ada info tambahan bahwa besok jam 5 sore di tempat ini ada jaringan doa wanita. Sekali lagi, besok jam 5 sore di tempat ini ada doa jaringan wanita. Puji Tuhan, demikian penyampaian. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Kami ucapkan terima kasih untuk kita semua. Tuhan Yesus memberkati kita. Juga terima kasih buat Pak Gembala, hamba Tuhan yang telah menyampaikan firman Tuhan, bahwa hendaklah kebaikan hati kita diketahui semua orang. Dan kiranya saya pribadi, firman Tuhan datang menegur untuk selalu senang melihat orang senang, dan selalu senang dan tulus menolong orang yang susah, membantu orang yang susah. Terima kasih, puji Tuhan buat firman yang sudah datang memberikan kekuatan bagi kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Kita akan akhiri ibadah kita saat ini. Saya ajak kita semua sama-sama bangkit berdiri. Oh iya, sambil berdiri juga kami sampaikan bahwa setelah rapat ini, seperti yang disampaikan minggu lalu, bahwa setelah ibadah ini ada rapat untuk semua jemaat panitia Natal untuk membicarakan pelaksanaan Natal kita tahun ini. Puji Tuhan. Kita akan mengakhiri ibadah kita nyanyikan tuh pujian Kudus Kudus Tuhan. Nanti doa penutup oleh
Segala puji dan syukur kami naikkan ke hadapan hadirat-Mu Bapa di surga. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Juru Selamat kami, Bapa yang mengasihi kami dengan kasih yang kekal, yang memberi kesempatan bagi kami hari ini berbakti kepada Tuhan. Kiranya setiap umat-Mu yang hadir, yang sudah mendengarkan kebenaran firman-Mu, dikuatkan, diteguhkan hati mereka untuk tetap kuat di dalam Tuhan dan melakukan apa yang Engkau kehendaki. Tolong kami ya Tuhan, Roh Kudus kuatkan kami supaya kami jadi pelaku-pelaku firman-Mu, tidak sekedar menjadi pendengar yang setia, tapi jadikan kami pelaku-pelaku firman-Mu. Berkati hamba-Mu yang telah menyampaikan kebenaran firman-Mu bagi kami. Pakai sesuai dengan kehendak-Mu. Biarlah kiranya dalam pelayanan mereka, baik sebagai gembala, bahkan sebagai tanggung jawab di masyarakat Sulawesi Tengah, diberkati oleh Tuhan. Terpujilah nama-Mu Bapa di surga. Kami berdoa buat anak kekasih yang baru melahirkan tadi malam. Tuhan pulihkan kesembuhannya, kesehatannya, baik ibu bahkan bayi yang baru lahir sehat kuat di dalam nama Yesus. Terpujilah nama-Mu Bapa di surga. Sekali lagi semua umat-Mu yang hadir ini diberkati oleh Tuhan. Setiap korban persembahan yang sudah diletakkan, bahkan milik-Mu yang dikembalikan, lipat gandakan apa yang tinggal pada mereka, hingga tidak akan menjadi kekurangan, tetapi kelimpahan sesuai dengan janji-janji-Mu. Bahwa ketika kami memberi dengan sukacita, Tuhan akan melimpahkan berkat-Nya bagi kami. Terpujilah nama-Mu Bapa di surga. Seluruh kegiatan di sepanjang minggu ini kami serahkan dalam tangan-Mu. Biarlah jadi semua untuk hormat bagi nama Tuhan. Dan sebentar kami akan berpisah, menyertai umat-Mu kembali ke rumah masing-masing. Penyertaan-Mu yang sempurna ada atas hidup kami, hingga kami terpelihara di dalam damai sejahtera Tuhan. Ampuni segala kekurangan kelemahan yang Tuhan dapatkan dalam kami. Sucikan kami dan layakkan kami, bahkan sempurnakan apa yang kami lakukan hari ini menjadi peringatan bagi Bapa di surga. Terima kasih banyak Bapa di surga. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, pulanglah. Terimalah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih sayang Tuhan Yesus Kristus, pimpinan dan persekutuan di dalam Roh-Nya yang kudus, menyertai dan memimpin kita dari saat ini sampai Maranatha Yesus datang kali yang kedua, menjemput kita masuk dalam kemuliaan-Nya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya.